Udah paling bener kemarin pemain Persib tuh mending pada pulang tuh, bela Persib, Persib full tim main di final Piala Presiden, Persib juara. Udah paling bener kemarin para pemain Persija itu pulang aja tuh, nggak usah di timnas. Jadi bela Persija, Persija full tim, main di Piala Presidennya maksimal, di finalnya ketemu Persib, Persija, udah itu udah jelas paling seru pertandingan dibandingkan pertandingan di Piala AFF. Mainnya nggak jelas. Ya, gimana Indonesia ke depan, mari kita perbincangkan. Jujur aja, siapa yang kepengen sepak bola Indonesia maju? Siapa yang kepengen sepak bola Indonesia maju? Siapa yang kepengen Indonesia maju? Pilih siapa presidennya dan wakil presidennya. Ya ampun. Kalau kepengen sepak bola Indonesia maju, nggak usah pilih presiden. Sepak bola pengen maju, elunya mundur. Nah, udah gitu aja sih. Ya, sebetulnya kasihan juga John Hartman adalah korban karena sebelumnya Indonesia dikasih harapan dari Sintayong, kemudian harapan itu diputus sama federasi dan rakyat Indonesia udah otomatis seolah ada dendam kepada federasi. Jadi korbannya ya pelatih selanjutnya. Kalau nggak bisa memberikan pencapaian yang melebihi Sintayong, ya akan terus dibanding-bandingkan. Ada yang bilang Sintayong 5 tahun tanpa gelar, tapi Sintayong walaupun tanpa gelar bisa membawa peringkat Indonesia naiknya jauh banget dari sekitar 175 atau 172 naik ke 120-an. Nah itu walaupun tanpa piala, tapi itu dibuktikan ada hasilnya. Di tahun pertama Sintayong melatih juga di AFF nggak hancur-hancur amat. Nah ini jangankan runner up, jadi lolos ke grup aja nggak bisa. Emang main ya apa adanya aja gitu. Memang kayaknya pelatih ini tergantung sama skill individu. Kalau di timnas senior yang FIFA Matchday, kenapa Indonesia bermain bagus? Ya karena banyak pemain Indonesia yang berkarir di Eropa kemudian bergabung ke tim nasional. Jadi si John Hartman ini kayaknya nggak perlu mengarahkan banyak lah, biarkan pemain-pemain itu bermain dengan sendirinya, Indonesia udah kelihatan bagus. Tapi ternyata kalau pemain timnas ini berasal dari liga lokal, ya sudah mainnya ya begini gitu. Walaupun ada yang bilang ini bukan penurunan karir, ya sah saja, nggak apa-apa, itu pendapat masing-masing. Tapi pada kenyataannya pemain timnas saat ini hampir sebagian besar ya, dan kenyataannya juga nggak lolos. Dan dengan begini juga bisa menjadi jawaban, ya pantas saja di luar negeri memang kalah bersaing, kemudian memilih untuk masuk ke Liga Indonesia, mencari tempat aman, mencari tempat bermain dan zona nyaman. Tapi ternyata intensitas permainannya di Liga kita dan pertandingan di luar, ya itu sangat berbeda. Kita gemar-gembor soal naturalisasi, skuad mewah, dan pelatih hebat. Tapi di luar juga mempersiapkan timnya dengan baik dan tim di luar juga berkembang. Ya benar, terlalu fokus sama diri sendiri, tapi bukan fokus mengembangkan tim, tapi fokus membranding, fokus membesar-besarkan namanya, fokus memuji-muji. Disindir sedikit sama media luar negeri, ngamuk. Ngamuknya di media sosial, bukan ngamuk di lapangan. Nah itu yang repot. Terus kemarin ada yang nyerang pemain Vietnam ketika ada satu video diunggah ke media sosial tentang selebrasi pemain Vietnam. Ya biarin aja, orang dia menang, dia bisa ngegolin gitu. Dan netizen di bawahnya pun sepakat, kalau ada orang bisa ngegolin selebrasi ya wajar aja. Iya betul, gue setuju itu. Tapi kalau di Liga Indonesia selebrasi ya didenda. Nah dengan begini, semenjak Sintayong udah nggak pegang Indonesia gagal Piala Dunia, Indonesia gagal Piala Asia, dan Indonesia nggak lolos grup di AFF, gagal total di AFF. Dengan kegagalan ini masih sempat aja ada narasi bilang begini, ya kan fokusnya 2030. Iya, kalau kelihatan cara mainnya begini ya, nggak ada plan B, nggak ada perubahan, terus terlalu lama mengambil keputusan, ya sama aja, nanti 2030 akan sama aja. Kalau kemarin gue bilang walaupun Indonesia kalah, John Hartman masih tetap stay dan kita kasih kesempatan lagi. Tapi kalau ini sudah jelas terbaca, mau berapa lama pun ini nggak akan ngaruh sepertinya. Itu adalah karakter pelatih, memang nggak ada plan B, nggak ada perubahan yang berarti, harus ya John Hartman out.
Kalau di AFF aja begini, bagaimana nanti di Piala Asia ya gambarannya kurang lebih sama. Kalau pemain Indonesia nggak kreatif-kreatif amat secara individu, kalau pemain Indonesia skillnya nggak berkembang secara individu, sepertinya ketika menemukan deadlock, para pemain di lapangan nggak akan menemukan solusi atau nggak diberikan solusi oleh pelatih. Jadi harus mencari solusi sendiri ketika bermain di lapangan. John Hartman harusnya memang melatih tim besar yang punya kapasitas pemain-pemain yang udah nggak diragukan lagi, jadi tinggal kasih arahan sedikit, pemain itu udah bisa menerapkan di lapangan. Cuma kalau menangani tim mediocre seperti timnas Indonesia sepertinya berat, karena harus membangun dari bawah, membangun mental, membangun basic-basic sepak bola, dan itu sepertinya gagal diterapkan oleh John Hartman. Ya, gara-gara ulah federasi, John Hartman jadi menanggung beban yang berat. Targetnya tinggi, ekspektasi masyarakatnya juga tinggi, yaitu adalah resiko pelatih. Dia berani ambil job ini, berarti sudah siap dengan segala konsekuensinya. AFF gagal, Asia gagal, Piala Dunia gagal, ya sudah. Itu udah ganti pelatih, udah ganti pemain, naturalisasi, semua gagal. Berarti kesalahannya bukan di pelatih, kesalahannya bukan di pemain, tapi di federasinya. Gimana caranya ganti federasi? Ya, gimana? Mau Indonesia maju dalam sepak bola, pilih siapa presidennya? Iya, Indonesia di bawah ruwet, sepak bola di bawah ruwet. Ya, semuanya aja ruwet.